Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap perusahaan industri yang mana kami berfokus di industri makanan fast food. Perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama di sini ada Friska Alfiwarda dengan NIM 225143. Kemudian ada Putri Gaisani Filza dengan NIM 225144. Kemudian Nur Fadila Anissa dengan NIM 225150. Kemudian Salsa Nikita dengan NIM 225160. Kemudian Nabila Jidita Sari dengan NIM 225167. Dan yang terakhir Putra Bagus Randoya dengan NIM 225168. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan bahas mengenai sejarah dari industri fast food. Industri makanan cepat saji ini memiliki akar yang sangat dalam, berawal dari sekitar abad ke-20-an. Di wilayah Amerika Serikat, Frederick Henry Harvey sebagai salah satu pelopor berdirinya industri makanan cepat saji pada saat itu yang saat ini kita kenal dengan KFC. Dalam perkembangannya, restoran-restoran tersebut ini mulai melakukan strategi pemasaran dengan menyesuaikan budayaan lokal yang ada. Selain itu, industri makanan cepat saji juga selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan dan ekspansi global. Dan ini mempengaruhi aktivitas sosial dan juga lingkungan masyarakat yang ada di daerah sana. Next. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama di sini ada KFC. KFC sendiri ini berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1930. Bertempat di Amerika Serikat dengan pendiri yaitu Harlan Sanders yang berhasil membuat KFC pertama dikenal oleh banyak orang. Para laba tersebut berada di sebuah pom bensin di Fort Bend, Kentucky yang kemudian dikenal sebagai Sanders Court and Cafe. Yang kemudian juga pada tahun 1952 membuka restoran cepat saji pertama yang mulai berkembang hingga saat ini mencapai 29.000 lebih cabang dan juga lebih dari 150 negara. Next. Baik, selanjutnya yaitu McDonald. McDonald merupakan restoran fast food yang dibuka pada tahun 1940 di California, Amerika Serikat oleh Morris Mac and Richard Dick J. Mereka membuka restoran bernama McDonald Barbecue yang menyajikan inovasi makanan cepat saji yang bisa dibawa kemana-mana atau dikenal dengan drive-thru. Namun setelah 8 tahun berbisnis, mereka terpaksa menutup restorannya dan dibuka kembali pada tahun 1948 sebagai restoran drive-in dan pengunjung melayani diri sendiri atau self-service. Dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac, hingga saat ini McDonald telah memiliki lebih dari 36.000 restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara. Perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan swasta terbesar di dunia dengan lebih dari 150.000 karyawan perusahaan dan juga 2 juta pekerja di lokasi waralaba. Next. Selanjutnya Burger King didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1954. Nah, jadi Burger King ini merupakan salah satu restoran cepat saji terbesar di dunia yang dikenal terutama karena burger-burgernya. Nah, terutama Whopper yang ikonik. Burger King awalnya bernama Instant Burger King yang kemudian disederhanakan menjadi Burger King pada tahun 1959. Nah, perusahaan ini dikenal dengan berbagai macam produk termasuk burger, kentang goreng, ayam goreng, dan juga minuman. Nah, selain itu juga mereka menawarkan menu sarapan, makanan penutup, dan juga makanan pilihan yang lebih sehat seperti salad dan juga sandwich tanpa daging. Menggunakan model bisnis waralaba, sebagian besar restoran Burger King ini memiliki franchise independen yang memungkinkan ekspansi global yang lebih cepat dan juga efisien. Nah, saat ini Burger King memiliki ribuan restoran lebih dari 100 negara dan induk perusahaannya itu restoran dan internasional dan juga memiliki Tim Hortons dan Popeyes Loyens Chicken. Perusahaan Subway. Nah, Subway itu merupakan restoran cepat saji yang menawarkan berbagai pilihan makanan fresh yang disiapkan langsung saat dipesan. Subway ini dikenal karena fokusnya pada makanan yang lebih sehat dan segar serta kemampuan untuk mempersonalisasi pesanan pelanggan sesuai dengan preferensi mereka. Pendiri Subway yaitu Fred DeLuca dan Dr. Peter Buck yang membuka toko sandwich pertama mereka di tahun 1965 di Amerika Serikat dengan nama Peter Super Submarines. Kemudian di tahun 1968, mereka memutuskan untuk mengubah nama tokonya menjadi Subway. Nah, keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi merek untuk memberikan identitas yang lebih kuat dan mudah dikenali pada bisnis mereka. Next. Selanjutnya yaitu Max Hamburger, di mana merupakan jaringan restoran cepat saji yang populer dengan burger terbaiknya di Swedia yang memiliki menu burger paling ramah di dunia. Didirikan pada tahun 1968 oleh Chuck Bedford dan Britta Fredriksson dengan restoran pertamanya yang dibuka di Galiford. Max Hamburger telah menjadi pemain signifikan di pasar Swedia dengan penekanan pada bahan-bahan lokal dan kualitas premium dalam menu mereka. Perusahaan Max Hamburger selalu berusaha menawarkan menu yang bervariasi demi memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Tak hanya itu, Max juga melakukan 10 langkah dalam mengurangi emisi dan juga mengikat sebagian karbon dioksidanya. Next. Ada Taco Bell, di mana taco ini merupakan makanan cepat saji dengan fokus pada masakan Meksiko. Nah, salah satu pesaing terdekatnya adalah Chipotle Mexican Grill yang dikenal karena menawarkan makanan cepat saji juga di Meksiko dengan penekanan pada bahan-bahan alami dan berkualitas tinggi. Nah, konsep yang serupa juga ditemukan di Qdoba Mexican S yang menyajikan hidangan Meksiko dengan varian menu yang mirip dengan Taco Bell. Namun, Del Techo juga menjadi pesaing yang signifikan bagi Taco Bell dengan kombinasi menu Meksiko dan klasik Amerika yang mereka tawarkan. Next. Baik, yang pertama di sini ada
KFC ini dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam industri makanan cepat saji dalam dunia global, terutama dalam segmen ayam goreng. Kemudian berdasarkan laporan tahunan dari Yum Brands, KFC ini memiliki pangsa pasar yang signifikan di banyak negara. Kekuatan utama KFC adalah resep rahasia mereka dan juga inovasi yang berkelanjutan. KFC ini memiliki persentase 25% di antara beberapa kompetitor lainnya. Next. Jadi salah satu pionir McDonald's sebagai salah satu jaringan restoran cepat saji paling terkenal telah lama menyajikan hidangan lezatnya di seluruh dunia. Pada tahun 2024, penjualan global telah tumbuh hampir 2%, menandakan pertumbuhan penjualan positif yang sebanding dengan 13 kuartal berturut-turut dengan pertumbuhan 30% selama 4 tahun terakhir. Penjualan di seluruh sistem mencakup penjualan di seluruh restoran, baik yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan ataupun oleh para perawat laba. Next. Selanjutnya Burger King. Jadi Burger King ini merupakan salah satu raksasa burger global yang memiliki potensi kuat di industri makanan cepat saji dengan penguasaan pasar-pasar yang bervariasi di berbagai negara dan juga wilayah. Nah, secara global, Burger King ini menempati urutan kedua setelah McDonald dengan pangsa pasar sekitar 10-12%, di mana yang menghadapi persaingan ketat dari McD, Wendy's, dan juga rantai burger lainnya. Next. Perusahaan Subway. Nah, pangsa pasar perusahaan Subway ini tuh berfluktuasi tergantung ada banyak faktor seperti lokasi, persaingan lokal, dan konsumen dan faktor lainnya. Nah, namun Subway ini dalam industri makanan cepat saji itu dianggap sebagai salah satu yang signifikan, terutama dalam kategori fresh sandwich dan juga makanan yang lebih sehat. Berdasarkan hasil analisis dengan beberapa kompetitor dalam pasar yang sama, Subway ini memiliki total persentase 10% sebagai salah satu perusahaan swasta terkait pangsa pasarnya dalam cakupan global. Next. Max Hamburger, berdasarkan hasil analisis, Max Hamburger memiliki pangsa pasar yang kuat di Swedia dan yang signifikan di negara-negara Nordik lainnya. Berdasarkan hasil analisis beberapa kompetitornya, Max Hamburger memiliki presentasi 5% terkait dengan pangsa pasarnya. Perusahaan ini juga terus berinovasi dengan memperkenalkan produk baru, termasuk pilihan vegetarian dan vegan yang menarik bagi konsumen yang semakin sadar akan kesehatan dan lingkungan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada Taco Bell, di mana di pasar makanan cepat saji Meksiko, Taco Bell adalah salah satu pemain utama dengan pangsa pasar yang signifikan. Dengan perkiraan pangsa pasarnya itu sendiri 25-30%. Nah, Taco Bell ini menempati posisi teratas dalam industri ini dari pemain pasar lainnya, jadi industri makanan Meksiko. Membangun kehadiran global yang substansial atau berkelanjutan dengan mengoperasikan lebih dari 29.000 restoran dan di 150 negara, di antaranya di Amerika Utara, Amerika Latin dan Karibia, Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kemudian juga ada Sub-Sahara Afrika. Untuk McDonald sendiri, pada tahun 1959, McDonald membuka restoran yang ke-100 di Fond du Lac Crispy Cuisine. Restoran pertama di luar Amerika Serikat dibuka di Kanada, dan kemudian 4 tahun selanjutnya, pada tahun 1971, McDonald memperluas jangkauannya ke Eropa dengan sebagian besar pendapatan dan keuntungannya berasal dari luar Amerika Serikat. Pada tahun 2022, jumlah restoran McDonald mencapai sekitar 40.300 di 115 negara, dengan Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah restoran terbanyak. Restoran fast food ini mulai muncul pada abad 19 dan semakin menyebar pada abad ke-20 ke berbagai benua termasuk Eropa, Afrika, Australia, dan Asia. Banyak restoran juga terdapat di Tiongkok, Jepang, Prancis, Kanada, Jerman, Inggris, Brazil, Australia, dan juga Filipina. Di Indonesia sendiri, jumlah restoran McDonald pada tahun 2022 mencapai 279 unit. Next. Memiliki jaringan industri global yang meluas di berbagai wilayah geografis. Di Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, Burger King ini memiliki lebih dari 7.000 gerai yang ada. Di Eropa termasuk Inggris Raya, Prancis, Jerman, dan juga Italia, di mana jumlah gerainya itu mencapai ratusan. Nah, sedangkan di Asia Pasifik, Cina menjadi pasar penting dengan lebih dari 1.000 gerai sejak tahun 1992. Jepang, Australia, Korea Selatan, dan juga Indonesia juga menjadi pasar yang signifikan bagi Burger King. Di Amerika Selatan, khususnya di Brazil, Argentina, dan juga Chili, Burger King ini memiliki keberadaan yang kuat. Di Timur Tengah dan Afrika, Burger King beroperasi di Uni Emirat Arab, Mesir, dan juga Afrika Selatan. Nah, dengan keberadaan yang sudah luas ini, maka Burger King ini akan mampu mencapai konsumen global secara efisien. Next. Oke, selanjutnya yaitu perusahaan Subway itu mencakup hampir 37.000 gerai di lebih dari 100 negara yang tersebar di berbagai wilayah termasuk Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan juga Karibia. Dalam upaya untuk memperluas jangkauan globalnya, Subway itu telah menandatangani sekitar 15 kesepakatan waralaba selama beberapa tahun terakhir, berujung menghasilkan lebih dari 9.000 komitmen gerai baru. Namun Subway ini sempat mengalami penurunan jumlah gerai dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi pertumbuhan global perusahaan itu masih menunjukkan hal yang positif. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu Max Hamburger. Dapat dilihat dari peta yang diambil dari web resmi bahwa Max Hamburger memperluas jangkauan pasar internasional di luar Swedia secara signifikan. Seperti di Norwegia, Max Hamburger ini memiliki 7 restoran, di Denmark memiliki 5 restoran, dan di Polandia sekarang memiliki 24 total restoran. Next. Nah, selanjutnya di sini Taco Bell memiliki jaringan distribusi yang luas dengan lebih dari 7.000 lokasi di seluruh dunia, menjadikan sebagai salah satu merek makanan cepat saji terbesar di pasar global dengan
Dengan kehadiran yang kuat, terutama di Amerika Utara, Taco Bell telah berhasil memperluas cakupan geografisnya ke berbagai wilayah, termasuk Meksiko. Di Meksiko, mereka telah mempunyai banyak gerai di kota-kota besar seperti Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara, menjangkau pelanggan di berbagai daerah di negara tersebut. Selain itu, Taco Bell juga telah melakukan ekspansi ke negara-negara lain di Amerika Latin, seperti Brasil, Kolombia, dan Argentina, serta ke negara-negara lain di Asia dan Eropa. Dengan demikian, Taco Bell telah dikenal di Amerika Utara, tapi juga telah menetapkan kehadiran global yang signifikan di berbagai negara lainnya. Oke, selanjutnya itu identifikasi fast food competition. Dan di sini itu terbagi menjadi pemain lama dan juga pemain baru. Di pemain lama ini yang pertama ada KFC, yang merupakan pemain lama yang dominan dalam industri fast food ini. Nah, perusahaan ini itu terkenal dengan ayam goreng mereka dan juga bumbu yang khas. Nah, KFC mempertahankan pangsa pasar mereka dengan fokus pada konsistensi rasa, kualitas bahan baku, dan juga inovasi menu mengikuti tren dan selera konsumen. Kemudian ada McDonald's, yaitu sebagai salah satu pemain lama dan paling dominan di industri makanan cepat saji. McDonald's ini juga berinovasi dengan menawarkan produk-produk baru dan menyesuaikan menu dengan selera lokal di berbagai pasar. Yang ketiga ada Burger King. Nah, Burger King ini dikenalnya yaitu Home of the Whopper dan fokus pada burger sebagai produk utama mereka. Keunggulan utamanya itu adalah pilihan burger yang lebih banyak dan juga saus yang berbeda. Yang terakhir itu ada Taco Bell. Taco Bell ini menawarkan menu yang didominasi oleh masakan Meksiko seperti taco, burrito, dan juga nachos. Taco Bell ini sering mencoba inovasi baru untuk menarik pelanggan, termasuk menu Dorito Shell yang terkenal. Kemudian ada pemain baru, ini ada yang pertama itu Max Hamburger. Max Hamburger ini merupakan laba makanan cepat saji asal Swedia yang memiliki fokus pada burger yang menggunakan bahan-bahan segar dan juga berkualitas tinggi. Di mana Max Hamburger itu membedakan dirinya melalui fokus yang kuat pada keberlanjutan dan inovasi. Yang terakhir ada Subway. Subway ini membedakan dirinya dengan konsep build your own sandwich. Baik, di sini saya akan bahas mengenai produsen, distributor, dan juga konsumen dari KFC. Yang pertama, produsen dari KFC ini mendapatkan ayam dari berbagai negara. Salah satu contohnya yaitu di Saudi Arabia mendapatkan Foods and Pilgrim Bread, kemudian di Al-Marai, kemudian Al-Watani Poultry, dan juga Tanamiyah. Kemudian berkaitan dengan distributornya, KFC bekerjasama dengan perusahaan distributor lokal yang berpengalaman dalam logistik makanan cepat saji. Perusahaan ini juga bertanggung jawab menerima, menyimpan, dan mengirimkan bahan baku ke gerai-gerai KFC di wilayah mereka atau disebut waralaba. Kemudian untuk konsumennya ini KFC berhasil menarik konsumen dari berbagai demografi dan wilayah di seluruh dunia untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan populer di pasar global. Jadi si konsumennya ini menyesuaikan dari selera konsumen itu sendiri. Next. Oke, untuk McDonald's sendiri produsennya McDonald bekerja sama dengan pemasok dan juga produsen ayam lokal yang telah memperoleh sertifikat halal, keamanan pangan, dan juga kualitas produk. Kemudian untuk daging sapi sendiri diperoleh dari pemasok berkualitas di daerah Australia, dan juga McDonald ini menggunakan minyak kelapa sawit yang memenuhi standar kesehatan Indonesia dan juga global. Untuk distributornya sendiri, McDonald memiliki beberapa distributor utama yang bertanggung jawab untuk mengantarkan bahan baku dari pemasok ke pusat distribusi regional. Distributor ini memastikan pengiriman yang tepat waktu dan juga efisien. McDonald memiliki jaringan pusat di distribusi regional yang tersebar di seluruh dunia. Pusat-pusat ini berfungsi atau sebagai gudang penyimpanan untuk bahan baku dan juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk ke restoran individual dalam wilayah mereka. McDonald juga memiliki website distributor bernama McDonald Wholesale Distributor Inc. yang mana fungsinya menjadi sumber lengkap yang menawarkan kepada pelanggan mengenai produk berkualitas tinggi dengan layanan pelanggan yang luar biasa. Yang terakhir yaitu konsumen. McDonald menyasar konsumen dari berbagai macam kalangan, baik dari jenis segi usia, pekerjaan, gaya hidup, sampai juga dengan wilayah. Target konsumen McDonald sendiri adalah remaja, dewasa, muda, keluarga, dan juga individu yang memiliki gaya hidup modern, praktis, dan juga dinamis. Next. Selanjutnya Burger King. Untuk produsennya itu peternakan sapi, perubahan pengolahan daging, distributor bahan baku, dan juga pemasok lainnya. Nah, untuk distributornya itu dari PT Multi Bintang Indonesia, di mana ia juga bekerja sama dengan distributor regional. Sedangkan untuk konsumennya, yang pertama itu ada individu, di mana itu pelanggan yang membeli makanan dan juga minuman di gerai. Lalu ada pelanggan bisnis yang memesan makanan dengan jumlah besar atau untuk acara maupun pertemuan. Lalu juga ada pelanggan layanan seperti platform online seperti GoFood dan juga GrabFood yang memesan makanan Burger King untuk diantar ke rumah atau ke kantor mereka. Next. Oke, selanjutnya itu perusahaan Subway. Produsen dari perusahaan Subway ini yang merupakan Subway Corporation atau perusahaan induk dari gerai Subway itu sendiri yang menjadi produsen utamanya. Sebagian besar bahan makanan seperti roti, daging sayur, dan saus itu diproduksi sendiri di fasilitas produksi mereka sesuai dengan standar resep dan kualitas dari Subway itu sendiri. Nah, namun Subway ini juga bekerja sama dengan pemasok eksternal untuk beberapa bahan tertentu. Untuk informasi spesifik tentang pemasoknya itu tidak tersedia secara terbuka pada publik. Selanjutnya, distributor. Dalam konteks ini, distributor itu bertanggung jawab atas pengiriman bahan baku dan produk dari pusat produksi Subway ke gerai Subway di berbagai lokasi. Untuk informasi spesifik tentang distributor itu sendiri tidak tersedia secara terbuka kepada publik. Yang terakhir yaitu konsumen. Konsumen perusahaan Subway ini memfokuskan ada individu dari berbagai lapisan masyarakat yang mencari makanan yang cepat disajikan, kemudian terjangkau, dan seringkali memiliki preferensi terhadap makanan yang lebih sehat dan segar. Selain itu juga kelompok atau individu yang memiliki preferensi makanan tertentu. Selanjutnya itu Max Hamburger, di mana
Produsen dari Max Hamburger sendiri menggunakan pemasok dan produsen daging dan sayuran lokal dari peternakan sapi, ayam, dan babi yang berkualitas tinggi dan dilindungi oleh program perawatan hewan, serta dari pertanian sayuran di mana para petaninya bekerja hati-hati terhadap lingkungan, kualitas, dan kesegaran sayuran yang dihasilkan. Untuk distributornya sendiri tidak dijelaskan secara spesifik oleh Max Hamburger melalui web resminya atau kepada publik. Untuk konsumen adalah pelanggan setia dari Max Hamburger dan pecinta vegetarian yang tertarik dengan bahan-bahan ramah lingkungan dan berkelanjutan dari produknya. Nah, di sini ada Taco Bell, di mana produsen itu sendiri dari perusahaan induk itu sendiri yaitu Yums Brands dan bekerja sama dengan pemasok berkualitas tinggi lokal di setiap daerah untuk menyediakan berbagai bahan mentah seperti daging, sayuran, keju, dan bahan lainnya digunakan dalam menu Taco Bell. Nah, distributor itu sendiri di mana perusahaan logistik bertanggung jawab untuk mengangkut bahan mentah dan produk jadi ke lokasi-lokasi restoran Taco Bell. Nah, konsumen dari Taco Bell itu yaitu pelanggan pecinta makanan cepat saji dan penggemar menu inovatif. Next. Baik, selanjutnya di sini itu ada strategi pemasaran yang dilakukan oleh KFC. Yang pertama di sini strategi produk dan merek. Yang mana pertama itu mereka berfokus pada diferensiasi produk dan penawaran unik yang memenuhi selera dan preferensi konsumen. Kemudian yang kedua mengadaptasi menunya sesuai dengan preferensi lokal untuk menarik konsumen di berbagai negara. Dan yang terakhir melakukan strategi produk KFC meliputi inovasi dalam varian menu yang dapat dilihat di gambar pojok. Kemudian yang kedua ini ada strategi harga yang mana menetapkan harga yang kompetitif, menyesuaikan harga dengan daya beli konsumen di berbagai pasar. Kemudian menetapkan strategi diskon dan promosi untuk menarik konsumen yang bisa dilihat juga di gambar bahwa dari masing-masing menu di tiap negara itu memiliki harga yang berbeda dan juga varian rasa yang berbeda. Kemudian yang ketiga ini ada strategi distribusi yang mana yang pertama ini memanfaatkan sistem waralaba yang kuat untuk memperluas jangkauan distribusi di setiap masing daerah. Kemudian yang kedua ini ada berinvestasi dalam teknologi dan platform pengiriman online yang bisa kita lihat di kalau di Indonesia ada Gojek, GoFood atau dan semacamnya. Yang ketiga ini ada kemitraan dengan layanan pengiriman makanan. Kemudian selanjutnya di sini yaitu strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu berfokus pada membangun kesadaran merek yang kuat dan menciptakan koneksi emosional dengan konsumen. Kemudian yang kedua ini ada KFC menggunakan berbagai saluran komunikasi yang mana ini difokuskan baik di sosial media maupun komunikasi secara langsung. Kemudian yang ketiga ini ada menggunakan influencer dan selebriti untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik merek yang bisa kita lihat di iklan-iklan yang ada di sosial media bahwa mereka ini diajak kerjasama oleh KFC untuk sebagai influencer. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen ekspor impor. Yang pertama di sini manajemen ekspor dan impor yang efektif dilakukan oleh KFC untuk memastikan bahwa kelancaran pasokan bahan baku dan juga produk jadi ini terjalin dengan aman. Kemudian yang kedua ini ada melakukan manajemen risiko untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan juga kelangsungan operasi bisnis. Selanjutnya terakhir yaitu implementasi sustainability, yang mana yang pertama ini menggunakan penggunaan bahan baku yang bersumber secara bertanggung jawab, pengurangan jejak karbon, dan pengelolaan limbah yang efisien. Di bidang pertanian, KFC berusaha memastikan bahwa bahan baku seperti ayam diproduksi dengan standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya yaitu analisis strategi pemasaran dari McDonald. Yang pertama yaitu strategi produk dan juga merek. McDonald mulai dikenal luas dan memiliki identitas merek yang kuat yaitu logo Golden Arches yang menjadi simbol McDonald. Logo Golden Arches mudah diingat, membuat McDonald terkenal dan mengingatkan konsumen pada momen menyenangkan bersama keluarga dan juga teman. Strategi branding ini membuat McDonald menjadi merek yang paling diingat konsumen dan juga menjadi merek yang terkenal dan juga disukai banyak orang. Namun hanya branding saja tidak cukup, McDonald menyadari bahwa mereka perlu lebih dari sekedar branding untuk tetap menarik konsumen. Oleh karena itu, mereka berfokus pada inovasi menu dan juga mereka memahami bahwa selera konsumen selalu berubah sehingga mereka terus berinovasi. McDonald selalu mengikuti tren dan juga permintaan pasar untuk tetap relevan dengan konsumennya. Yang kedua yaitu strategi harga. McDonald menerapkan 3 strategi harga, yaitu yang pertama ada strategi bundling, yaitu menawarkan paket makanan dan juga produk lainnya dengan harga diskon dibandingkan dengan membeli setiap item secara terpisah. Yang kedua yaitu strategi penetapan harga psikologis, yaitu menggunakan harga yang tampak lebih terjangkau seperti memakai Rp12.999 daripada membulatkannya menjadi Rp13.000. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan harga persepsi, yaitu maksud dari penetapan harga persepsi yaitu menetapkan harga yang relatif murah untuk produk baru agar mudah memasuki pasar. Yang ketiga yaitu strategi distribusi. Saluran distribusi langsung McDonald mencakup semua restoran dan juga waralaba. Penerimaan waralaba mewakili saluran distribusi tidak langsung dan juga beberapa di antaranya beroperasi sebagai perusahaan besar dan juga beberapa toko sementara. Perusahaan juga telah memanfaatkan berbagai media daring untuk distribusi darinya, termasuk seperti yang sudah disebutkan tadi, ada GrabFood, Gojek, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu strategi komunikasi pemasaran. Untuk mempromosikan produknya, McDonald menggunakan berbagai metode, salah satunya yaitu menggunakan platform digital seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan juga membuat konten-konten menarik seperti bekerjasama dengan influencer, serta berkolaborasi dengan pihak lain atau toko penting tertentu. Salah satu strategi yang diambil oleh McDonald yaitu berkolaborasi atau melakukan CO branding dengan boyband asal Korea yaitu BTS. CO branding adalah strategi komunikasi pemasaran yang menggabungkan 2 atau lebih merek terkenal untuk menciptakan merek bersama dan menjual satu produk. Strategi ini sangat sukses karena antusias penggemarnya dan juga membuat penjualan McDonald ini meningkat sebesar 40,5% dibanding tahun sebelumnya. Yang kelima yaitu manajemen ekspor dan impor. McDonald mengekspor berbagai produk termasuk bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi seperti saus dan juga bumbu. McDonald mengimpor berbagai produk termasuk bahan baku seperti daging sapi, kentang, dan kopi serta peralatan dan perlengkapan restorannya. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi sustainability.
Tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan oleh McDonald dalam menyikapi salah satu bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti menggunakan sistem produksi Made for You yang ditujukan untuk mengurangi biaya produksi dari limbah yang dihasilkan. Kemudian strategi keberlanjutan yang dilakukan McDonald yaitu mengurangi limbah kemasan plastik yang digantikan oleh paper bag dan juga tote bag sebagai salah satu bentuk antisipasi penyelamatan terhadap ekosistem alam, terutama lautan. Strategi ini dikenal sebagai salah satu program bernama Better M. Next. Selanjutnya analisis strategi pemasaran Burger King. Yang pertama ada strategi produk dan juga merek. Yang pertama di sini ada flame broiled advantage, di mana Burger King ini menekankan keunggulan daging patty yang dimasak dengan api terbuka. Dan yang kedua ada variasi menu, di mana Burger King ini menawarkan berbagai macam menu yang beragam. Lalu yang ketiga ada inovasi menu, yang keempat kustomisasi. Lalu ada strategi harga. Yang pertama ada harga kompetitif, yang kedua ada value pricing dan penawaran khusus, yang ketiga ada penawaran harga berdasarkan lokasi, yang keempat penetapan harga menu baru, dan yang terakhir ada penetapan harga psikologis. Lalu ada strategi distribusi. Yang pertama ada mengadopsi strategi waralaba, lalu ada bekerja sama dengan distributor regional, yang ketiga memiliki pusat distribusi sendiri. Lalu ada strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama ada penekanan pada rumor dan juga keceriaan, membuat kontroversi dan juga keberanian, pemasaran digital juga sosial media, dan juga bekerja sama dengan merek lain seperti selebriti dan juga influencer. Lalu ada manajemen ekspor impor, di mana mengekspor produk khusus dan mengimpor bahan baku utama serta peralatan berteknologi tinggi, di mana mereka ini membantu mematuhi peraturan bea cukai, bekerja sama dengan perusahaan logistik internasional, dan menerapkan standar kualifikasi ketat untuk memastikan produk memenuhi spesifikasi dan standar keamanan pangan. Lalu yang terakhir ada implementasi sustainability, di mana Burger King ini melalui induk perusahaannya yaitu Burger Restoran Internasional atau BRI menerapkan berbagai inisiatif mengenai ramah lingkungan seperti mengurangi plastik sekali pakai dan juga mendukung daur ulang dan menggunakan bahan baku dari sumber berkelanjutan. Oke, selanjutnya perusahaan Subway. Yang pertama, strategi produk dan merek yang dilakukan oleh perusahaan Subway yang adalah menekankan pada pemilihan bahan-bahan yang berkualitas dan bernutrisi. Kemudian yang kedua, Subway ini mengusung konsep Good in Your Own Sandwich yang memungkinkan pelanggan memilih jenis roti, isian saus, dan juga tambahan lain sesuai selera pelanggan. Kemudian yang ketiga, Subway ini juga menyesuaikan menu mereka dengan keadaan sekitar seperti di India, di mana mayoritas penduduknya itu menganut agama Hindu yang tidak mengonsumsi daging sapi, sehingga Subway ini menggantikan bahan-bahan tersebut dengan alternatif seperti ayam, domba, ataupun kalkun. Selain itu, Subway juga memanfaatkan strategi produk placement yang dengan masukkan produk mereka ke dalam beberapa drama Korea yang populer. Kemudian, Subway ini memiliki slogan Eat Fresh yang mencerminkan nilai-nilai merek mereka, yaitu makanan sehat dan segar. Yang kedua yaitu strategi harga. Nah, strategi harga ini menonjolkan pendekatan ada fokus penawaran nilai yang kompetitif, menawarkan opsi menu dengan harga yang relatif terjangkau dibanding dengan pesaing lain, serta fleksibel dalam menyediakan promosi dan paket harga yang menarik untuk pelanggan, seperti memberikan promosi buy one get one ataupun diskon-diskon khusus untuk produk tertentu. Yang ketiga yaitu strategi distribusi. Nah, ini terdapat beberapa strategi distribusi yang dilakukan. Yang pertama itu mengadopsi strategi waralaba atau franchise yang memiliki jaringan besar sehingga memungkinkan mereka melakukan perluasan dengan cepat serta menjangkau berbagai lokasi pasar dengan biaya yang lebih murah dibanding bangunan toko sendiri. Kemudian Subway ini menempatkan gerai mereka pada lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, stasiun kereta, bandara, perguruan tinggi, ataupun kawasan perkantoran. Selain itu, Subway juga memanfaatkan teknologi dalam distribusi mereka, termasuk sistem pemesanan online yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemasaran. Ini memperlihatkan pada pendekatan yang berfokus pada penggunaan sosial media secara aktif menggunakan platform Instagram, Facebook, Twitter untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian Subway ini juga memanfaatkan strategi product placement dengan masukkan produk mereka ke dalam beberapa drama Korea yang populer. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran merek dan menguatkan posisi merek di kalangan internasional. Subway ini juga seringkali meluncurkan program kampanye keberlanjutan seperti komitmen melestarikan planet melalui komitmen penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang, juga melakukan partnership atau kerjasama dengan selebriti untuk mempromosikan produk mereka seperti bekerjasama dengan artis Korea yaitu Cha Eun-woo. Kemudian, manajemen ekspor impor dalam perusahaan Subway ini menekankan pada pengaturan produksi, distribusi, dan juga pemasaran produk di pasar luar negeri dengan mempertimbangkan aspek adaptasi dan kepatuhan pada regulasi perdagangan internasional. Yang terakhir, implementasi sustainability. Perusahaan Subway ini menerapkan komitmen keberlanjutan melalui praktik-praktik ramah lingkungan seperti aktif dalam upaya penguraian limbah dan juga penggunaan plastik dengan mengadopsi inisiatif penggunaan Strategi Max Hamburger, di mana strategi produk ini ada bahan lokal, di mana Max Hamburger menggunakan bahan-bahan lokal yang berkualitas tinggi dari petani dan peternakan lokal. Yang kedua adalah kesejahteraan hewan dan vegetarian, di mana Max Hamburger selalu menggunakan bahan yang dilindungi oleh program perawatan hewan dan vegetarian yang selalu memperhatikan lingkungan. Yang ketiga ada inovasi, di mana Max Hamburger selalu melakukan inovasi pada menu seperti pilihan vegetarian dan vegan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli dengan kesehatan dan lingkungan. Yang keempat adalah ramah lingkungan, di mana menu Max Hamburger selalu memperhatikan dampak lingkungan. Yang selanjutnya adalah strategi merek, di mana Max Hamburger menggunakan identitas lokal yang kuat. Max Hamburger menekankan identitasnya sebagai merek lokal, seperti bahan lokal yang berasal dari Swedia yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah komitmen, di mana Max Hamburger berkomitmen membantu mereka
membangun citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga yaitu keberlanjutan, di mana Max Hamburger memposisikan dirinya sebagai merek yang peduli akan lingkungan dengan mengurangi emisi dan mengikat sebagian karbon dioksida. Nah, selanjutnya adalah strategi harga, di mana Max Hamburger menggunakan harga kompetitif dibandingkan dengan rantai makanan cepat saji global seperti McDonald's dan Burger King. Yang kedua yaitu beragam pilihan menu, di mana Max menawarkan berbagai macam produk dengan rentang harga yang berbeda, mulai dari burger premium hingga pilihan vegetarian dan vegan yang lebih terjangkau. Yang terakhir yaitu penyesuaian harga berdasarkan lokasi, di mana harga dapat disesuaikan berdasarkan lokasi restoran untuk mencerminkan biaya operasional yang berbeda di berbagai wilayah. Yang selanjutnya adalah strategi distribusi, di mana Max mengadopsi strategi waralaba untuk mengembangkan merek melalui kerjasama dengan mitra usaha agar dapat menjangkau berbagai pasar internasional. Yang kedua yaitu rantai pasok berkelanjutan. Sebagai bagian dari kualitas kerja, Max terus membandingkan pemasok yang berbeda sehingga kami dapat menawarkan bahan baku terbaik. Yang selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu branding yang kuat, di mana Max mempromosikan nilai-nilai merek Max seperti kualitas, keberlanjutan, dan kenyamanan. Yang kedua yaitu situs web, memiliki situs web yang informatif dan responsif untuk memberikan informasi tentang produk, menu, lokasi restoran, dan berita terbaru serta tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Yang keempat yang ketiga ada kemitraan, di mana mitra waralaba kami harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan komitmen serta bersedia mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan agar berhasil mengembangkan, mengelola, dan mempromosikan bisnis. Dan terakhir yaitu umpan balik pelanggan, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui survei, ulasan online, dan interaksi langsung untuk terus meningkatkan dan menyesuaikan strategi komunikasi. Dan selanjutnya yaitu manajemen ekspor-impor, di mana Max Hamburger memilih pasar ekspor potensial yang sesuai dengan strategi pertumbuhan internasional mereka. Ini mungkin termasuk negara di luar Swedia, di mana ada minat terhadap makanan cepat saji berkualitas tinggi. Untuk detail spesifik mengenai bahan atau produk apa yang diimpor Max, tidak mempublikasikan secara rinci kepada publik. Dan yang terakhir yaitu implementasi sustainability, di mana Max dengan kesadaran dan komitmen yang penuh, mereka dapat memperkuat merek mereka dan mempengaruhi industri secara positif menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Next. Nah, di sini analisis strategi Taco Bell. Yang pertama ada strategi produk, di mana strategi produk yang digunakan Taco Bell berfokus pada inovasi yang terus-menerus dengan memperkenalkan menu-menu baru yang tidak hanya mengikuti tren global, tapi juga sesuai dengan selera lokal di berbagai pasar. Jadi, Taco Bell ini selalu menginovasi menu-menu terus-menerus di setiap daerah tertentu. Nah, selanjutnya strategi mereknya itu Taco Bell aktif dalam melakukan kolaborasi dengan merek terkenal, baik dari industri makanan maupun bidang lainnya, untuk meningkatkan mereknya dan untuk lebih dikenal oleh pangsa lainnya. Nah, selanjutnya ada strategi harga. Taco Bell menetapkan strategi harga yang kompetitif dengan menyediakan berbagai promosi dan paket hemat yang menarik bagi berbagai segmen pasar. Dengan menyadari keberagaman referensi dan anggaran pelanggan, mereka secara teratur menawarkan menu combo yang menggabungkan beberapa item dengan harga yang terjangkau daripada pembelian secara terpisah. Seperti contohnya itu pada gambar sebelahnya, di mana ada Ramadan Pack untuk biasanya itu untuk meningkatkan penjualan dan untuk menarik perhatian konsumen seperti itu. Nah, selanjutnya ada strategi distribusi, di mana mereka mengandalkan jaringan restoran fisik mereka sebagai titik utama untuk melayani pelanggan secara langsung, dan yang kedua memanfaatkan layanan pengiriman, di mana Taco Bell memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memesan makanan secara online dan mereka jangkauan mereka. Nah, selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran, di mana Taco Bell memperkuat brand awareness mereka melalui kampanye media sosial yang kreatif dan iklan televisi yang berani. Dan yang kedua itu memanfaatkan influencer agar mencangkup bukan hanya secara dominan, tetapi juga pada online-nya dia itu mereknya itu juga terkenal. Nah, yang selanjutnya ada manajemen ekspor impor, di mana Taco Bell menjalankan strategi yang cerdas dengan mengadaptasi menu mereka secara lokal di setiap negara di mana mereka operasi. Nah, dengan berkolaborasi dengan pemasok lokal untuk bahan makanan, mereka tidak hanya memastikan keberlanjutan rantai pasokan, tetapi juga dapat menyesuaikan menu mereka dengan preferensi makanan lokal. Nah, selanjutnya ada implementasi sustainability-nya, di mana Taco Bell memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap berkelanjutan dengan berbagai inisiatif lingkungan dan sosial. Mereka aktif dalam upaya untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Selain itu, Taco Bell juga memperkuat hubungan dengan komunitas lokal melalui berbagai inisiatif sosial seperti dukungan terhadap amal lokal atau proyek-proyek berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.